Sekarang kita masuki pembahasan pasal yang ke-6, Al-Faslu Sadis Fin Nifasi wa Hukmihi. Pasal yang ke-6 tentang nifas dan hukumnya. Sebelumnya tentu saja perlu diterangkan tentang masalah nifas. Apa itu nifas? Kata Syekh, an-nifasu damun yurkhihi ar-rahmu bisababil wiladati imma ma'aha aw ba'daha aw qablaha biyawmaini aw thalathatan ma'at talqi aw thalathatin ma'at talqi. Nifas adalah darah damun yurkhihi ar-rahm, yang dikeluarkan oleh rahim, bisababil wiladah, karena persalinan. Darah yang dikeluarkan oleh rahim karena persalinan. Imma ma'aha, bisa jadi bersamaan dengan kehamilan, atau ba'daha, atau sesudah kehamilan. Jadi hamil dulu, setelah itu darah keluar. Kadang juga terjadi darah dulu baru janin yang keluar, atau bersamaan darah sekaligus sang bayi yang keluar. Ya, jadi imma ma'aha, mungkin dia bersamaan dengan bayi, atau sesudahnya, atau qablaha, atau sebelumnya, biyaumain atau thalathatin ma'at talq, 2 hari atau 3 hari yang disertai dengan pecahnya ketuban. Pecahnya ketuban, talq, ya, mulainya proses persalinan. Ini definisi tentang darah nifas. Perlu kita ingatkan bahwa definisi ini adalah definisi yang rajih, definisi yang sahih, atau penggambaran yang paling tepat untuk darah nifas. Sesungguhnya sebagian ulama membatasi darah nifas adalah darah yang keluar setelah persalinan. Jadi dia bersamaan atau setelah persalinan. Dan darah yang keluar sebelum persalinan, meskipun disertai dengan pecahnya ketuban dan sebagainya, maka mereka menganggap itu bukanlah darah nifas, karena mereka menganggap nifas adalah darah yang berkaitan dengan persalinan. Maka ini dibantah oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, guru dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, di mana beliau menetapkan bahwasanya sesungguhnya apa yang keluar dari darah pada wanita yang hamil yang disertai dengan persalinan, dia merupakan nifas. Baik itu terjadi saat melahirkan atau sesudahnya, demikian pula jika sebelumnya, baik itu 2 hari atau bahkan 3 hari, asalkan disertai dengan persalinan. Ya, dan ini pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di mana berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, "Ma tarahu hina tashra'u fi at-talaqi fa huwa nifasun." ولم يقيده بيومين أو 3 ومراده طلق يعقبه ولادة وإلا فليس بنفاس. Kata Ibnu Taimiyah tentang nifas adalah ma tarahu, apa yang dilihat oleh sang wanita hina tashra'u fit talaq, tatkala ia memulai persalinan. Artinya darah yang dilihat oleh seorang wanita tatkala ia memulai persalinan, fahuwa nifasun, maka dia adalah nifas. Walam yuqayyiduhu biyawmain, dan tidaklah dibatasi dengan 2 hari atau 3 hari, maksudnya sebelumnya, ya, bukan sesudahnya, karena sesudahnya tentunya yang ma'ruf adalah 40 hari, ya, itu yang ma'ruf.
yang belum menegaskan wa muraduhu, dan yang dimaksud adalah talqun ya'qubuhu wiladah, yaitu talqun persalinan yang disertai dengan lahirnya janin. Adapun persalinan yang tidak disertai dengan lahirnya janin, maka dia bukanlah nifas. Jadi intinya adalah keluarnya janin itu. Baik. Jadi ini keterangan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dengan demikian maka wanita hendaklah melihat apa yang ada dari persalinannya. Tentu saja terkadang seorang wanita ketika dia mendekati persalinannya dalam proses pembukaan, dalam proses pembukaan rahim, maka didapatkan kadang bercak darah. Maka darah ini belumlah dianggap sebagai darah nifas, kecuali jika disertai dengan keluarnya darah yang kemudian diikuti dengan proses persalinan, Dan terkadang terjadi hambatan pada persalinan, terjadi gangguan pada persalinan, sehingga seorang wanita mengeluarkan darah persalinannya lebih dahulu, beberapa hari sebelum persalinan. Kita tahu kadang pula terjadi pada seorang wanita merembesnya air ketuban. Merembesnya air ketuban pada wanita. Tapi tentu saja air ketuban ini belum ada hukumnya, karena dia hanyalah berupa air dan bukan darah. Sedangkan yang dibahas adalah darah. Terkadang terjadi rembesan air, maka itu tidak diperhatikan. Demikian juga terkadang wanita yang hamil pasti akan mengeluarkan cairan-cairan tertentu dari rahimnya, maka ini pun belum dianggap sebagai nifas. Adapun yang merupakan nifas adalah darah. Baik. Jika ini diketahui, maka kita selanjutnya akan masuk kepada pembahasan yang berkaitan dengan waktu nifas, tauqitun nifas, tentang apakah ada penentuan lamanya nifas atau tidak. Maka tentang hal ini, perkara yang perlu kita ketahui, sesungguhnya masalah nifas itu sama dengan masalah haid. Dia merupakan darah kebiasaan wanita, darah yang alamiah keluar pada wanita sesuai dengan kodrat mereka. Dan tentu saja untuk keadaan seperti ini tidak mungkin kita menetapkan pembatasan tentang waktunya. Mengapa? Karena dia bergantung dengan keadaan fisik sang wanita dan keadaan psikis atau kejiwaan sang wanita, seperti hanya haid misalnya, terkadang pada seorang wanita terjadi perubahan siklus menstruasi, siklus haid, Seorang wanita terkadang memiliki waktu haid yang berbeda-beda dari tahun ke tahun. Satu wanita. Apalagi jika wanita yang lain, kita melihat wanita yang lainnya. Jadi kalau begitu, masalah haid adalah masalah yang berkaitan dengan keadaan wanita, dan dia berbeda sebagaimana hal berbedanya keadaan fisik dan psikis wanita, Maka tidak mungkin adanya pembatasan dalam masalah haid. Demikian pula dalam masalah nifas, Tidak mungkin kita menetapkan bahwa mereka hanyalah mengalami nifas 40 hari. Jadi kalau begitu perlu kita ingatkan di sini, ikhwani fiddin, bahwasanya pendapat yang kuat di antara para ulama adalah la hadda li aqalli muddatin nifasi wala aktsariha. Tidak ada pembatasan tentang waktu nifas yang terendah
dan waktu nifas yang terbanyak. Jelas ini? Dan ini pendapat dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan pendapat dari Syekh Ibn Utsaimin dan juga dari para ulama al-muhaqqiqin, ya, bahwasanya tidak ada batasan tentang paling lamanya haid. Adapun jumhur ulama, kebanyakan ulama berpendapat bahwa yang paling kurang dari yang paling banyak dari waktu nifas adalah 40 hari. Dan ini pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik dan yang lainnya. Ya. Adapun dasar mereka berdasar dengan beberapa riwayat. Yang pertama adalah riwayat Ummu Salamah dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi serta Ibnu Majah. Dari hadis Ummu Salamah, ia berkata, "Kanatin nufasa ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taq'udu ba'da nifasiha 40 yawman atau 40 lailah." Adalah orang-orang yang nifas pada zaman Rasulullah, adalah orang-orang yang nifas pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taq'udu ba'da nifasiha, maka ia duduk setelah nifasnya. Duduk artinya apa? Tidak sholat, ya, karena sholat disebutkan berdiri. Qa'imun yusalli, ya, maka al-qu'ud maksudnya kinayah anil tarkis sholat, kiasan tentang orang yang tidak sholat. Kanatin nufasa ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taq'udu, bahwa mereka duduk tidak sholat 40 yauman, 40 hari, ba'da nifasiha atau 40 lailah, atau 40 malam. Jelas? Ini riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Tetapi hadis ini ada kelemahannya karena adanya seorang perawi, yaitu Massah, yang meriwayatkan dari Ummu Salamah, yang dia majhulah, yang dia lemah. Akan tetapi Syekh Muhammad Nasir bin Albani mengatakan bahwa hadis Ummu Salamah ini ada penguatnya dari hadis Anas bin Malik, radhiyallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqata lin-nufasa 40 yawman illa an tara tuhra qabla dhalik. Adalah Rasulullah memberikan taukid, memberikan pembatasan waktu bagi orang yang nifas 40 yawma, 40 hari, illa an tara tuhra qabla dhalik, kecuali jika ia telah melihat tanda bersih sebelum 40 hari, ya. Hadis ini riwayat Ibnu Majah yang disahihkan sanadnya oleh Imam Al-Busiri dalam Zawaid Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Irwa'ul Ghalil, ya. Ala kulli hal, ada keterangan penyebutan 40 hari dalam hadis-hadis. Tetapi sekali lagi, dari uraian yang tadi kita sebutkan bahwa dia adalah kebiasaan wanita yang berbeda antara satu wanita dengan wanita yang lainnya, ya kan? Maka tentu saja keterangan dari hadis-hadis tadi seandainya sahih atau hasan, maka kita membawanya kepada makna al-aghlab. Kita membawanya kepada pengertian kebanyakan wanita nifasnya adalah 40 hari, ya, bukan sebagai bentuk pembatasan yang kita mengatakan jika masih keluar darah pada hari ke-41 maka sesungguhnya dia sudah boleh sholat. Tidak demikian, ya, karena mungkin terjadi darah nifas lebih dari 40 hari, tetapi itu nadir, jarang, dan hanya terjadi pada sebagian wanita.
kebanyakannya adalah 40 hari dan sebagian lagi bahkan kurang dari 40. Jelas ini? Baik. Dengan demikian tidak ada pertentangan dalam masalah ini. Intinya adalah seorang wanita melihat kepada keadaannya. Jika darah berhenti sebelum 40 hari, misalnya hari ke-30 atau 25, maka ia mandi besar, mandi nifas, bersih dari nifas, kemudian dia melaksanakan sholat dan puasa seperti apa yang diwajibkan. Jelas? Baik. Jika lebih dari 40 hari darah masih keluar, maka sesungguhnya dia tetap dalam keadaan nifas dan tidak boleh untuk melaksanakan sholat dan puasa. Tetapi puasanya diganti, tidak qada'nya jika dia puasa yang wajib. Jelas ya? Jadi dia tetap meninggalkan sholat meskipun telah lebih 40 hari. Mengapa? Karena masih ada penghalang baginya untuk sholat, yaitu nifas. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menetapkan berdasarkan keterangan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah tentang tidak adanya batasan nifas, batasan terendah, minimal maupun terlama atau maksimal, di mana Ibn Taimiyah mengatakan falau qaddara anna imra'atan ra'at ad-dama akthar min 40 atau 60 atau 70, jika ditetapkan ada seorang wanita yang melihat darah nifas lebih dari 40 atau 60 hari atau 70 hari, wanqata'a, kemudian terhenti, fahuwa nifasun, maka dia adalah nifas. Jadi 40, 60, bahkan sekalipun 70, yang berarti berapa? 2 bulan lebih 10 hari, ya kan? Lakin ini fasala fahuwa damu fasadin. Tetapi jika darah berlanjut kemudian, maka dia darah yang rusak. Wa hina idin fal haddu 40 fa innahu muntaha al-ghalib ja'at bihi al-athar. Tetapi jika berlanjut darah itu, maka dia darah yang rusak. Darah yang rusak, maka dia kembali tetap sholat, ya. Dan ketika itu batasnya adalah 40 hari, karena dia adalah batas kebanyakan wanita yang datang asar tentangnya, yang datang keterangan tentangnya, ya. Berkata Syekh Ibn Utsaimin menjelaskan hal tersebut. Kata beliau, wa ala hadha, kalau demikian, fa idza zada damuha ala al-40, maka dilihat jika darah nifas pada seorang wanita lebih dari 40 hari, lebih dari 40 hari, wa kana laha adatun bi inqita'ihi ba'du, dan adalah kebiasaannya berhentinya darah setelah 40. Jadi mungkin ini kehamilan yang kedua, ketiga, dan seterusnya, ya. Di mana dahulu waktu kehamilan pertama atau yang sebelumnya 40 hari adalah batasnya. Setelah itu berhenti, ya. Maka Syekh mengatakan, dan adalah kebiasaannya terhentinya darah setelah 40 hari, atau zaharat fihi imaratu qurbil inqita', atau sudah tampak tanda-tanda dekatnya waktu berhentinya nifas. Misalnya darahnya tidak sederas awal-awal nifas, mulai berkurang, ya, mulai tinggal bercak dan sebagainya, ya. Maka intarat hatta yang qati', maka dalam keadaan seperti ini, maka ia meninggalkan sholat, menunggu selesainya hingga selesai dengan sempurna, hingga selesai dengan sempurna. Jelas, ya. Jadi jika lebih dari 40, kalau kebiasaannya berhenti 40, atau sudah ada tanda-tanda
40 hari ini sudah akan habis, maka dia menunggu sampai selesai tuntas. Selesai tuntas. Kalau tidak selesai juga, ternyata darahnya terus berlanjut, iktasarat inda tamamil arba'in, maka ia mandi pada hari ke-40, li'annahu al-ghalib, karena itu kebanyakan dari keadaan wanita. Illa an yusadifa zamanu haidha, kecuali jika berpapasan atau bersamaan dengan waktu haidnya. Fatadlisu hatta yantahi zamanul haid, maka ia tidak sholat sampai habisnya waktu haid. Maksudnya begini, misalnya sang wanita tersebut kebiasaannya adalah haidnya adalah haid 10 hari di tengah bulan. 10 hari di tengah bulan. Tanggal apa itu? 11 sampai 20, ya. Biasanya begitu dia haidnya. Nah, kemudian suatu ketika dia hamil dan melahirkan pada awal bulan, ya. Dia melahirkan awal bulan, misalnya awal bulan Juli, ya, sebenarnya hitungannya Hijriah, ya, awal bulan Juli. Maka kemudian tentunya setelah 10 hari bulan Agustus telah genap 40 hari, ya kan? Maka ternyata darah belum berhenti. Hari ke-41 darah masih ada, tetapi pas hitungannya dengan waktu kebiasaan haidnya, itu 10 hari pertengahan bulan, ya. Maka kata Syekh, dalam keadaan seperti ini, meskipun telah lebih 10 hari, maka tetap dia tidak boleh sholat. Dia menambahkan waktu 10 hari yang tambahan tadi ke dalam waktu nifas. Itu perbedaan. Apakah dia dianggap sebagai waktu nifas atau waktu haid? Ya, karena haid dan nifas hukumnya sama-sama wajib meninggalkan sholat dan puasa, ya. Baik. Fa idza inqata'a ba'da dzalik, nah, jika setelah lewat 10 hari kebiasaannya, jadi sudah masuk hari ke 51 misalnya, ya. Fa idza inqata'a ba'da dzalik, ternyata darah berhenti. Fa yang bagi an yakuna kal'adah laha, maka ini menjadi kebiasaan baru baginya. Fata'malu bihasabihi fil mustaqbal, maka di kali yang akan datang dia menjadikannya sebagai kebiasaan kehamilannya, bahwa nifasnya adalah 50 hari. 50 hari, karena 51 dia berhenti, ya. Jadi 40 tambah 10 kebiasaannya tadi, ya. Maka untuk kehamilan berikutnya nanti, maka dia menetapkan kebiasaannya adalah berapa? 50 hari nifas. 50 hari nifas. Wa in istamarra, itu kalau berhenti pada hari ke-51. Wa istamarra, kalau dia masih terus keluar, fahiya mustahabah, maka hukumnya adalah hukum istihabah. Maka hukumnya adalah hukum istihabah. Tarju ila ahkam al-mustahabah as-sabiqah, maka dia hukumnya kembali kepada hukum istihabah yang lalu. Itu dia menetapkan mana kebiasaannya, yang dianggap sebagai waktu haid, dan yang selebihnya adalah istihabah, tetap dia salat, ya. Walau sahrat biinqita'i ad-dami anha fahiya tahirun walau qabla al-40. Seandainya ia bersih dengan berhentinya darah dari sang wanita, maka dia telah sah disebut suci, meskipun itu sebelum 40 hari. Meskipun itu sebelum 40
hari. Maka dengan itu dia wajib mandi, kemudian dia sholat dan puasa, dan boleh dicampuri oleh suaminya. Kecuali kata Syekh, illa ayyakuna al-inqita'u aqalla min yaumin fala hukma lahu. Kecuali jika berhentinya darah itu hanya kurang dari sehari, kemudian keluar lagi, maka sholat. Kalau keluar lagi nantinya, maka jika dia kurang dari 40, sebagian ulama mengatakan dia masih dalam bentuk nifas yang kembali. Nifas yang kembali. Ya, jika jumlahnya masih kurang dari 40. Contohnya, pada hari ke-30, pada hari ke-30 darah berhenti. Ya, berhenti 2 hari. Sehingga 31, 32 dia sholat. Ternyata kemudian keluar lagi darah sampai hari ke-40, yang itu masih kurang dari sampai pada bilangan 40. Maka sebagian ulama mengatakan 33 sampai 40 dianggap sebagai bentuk darah nifas yang kembali, tetap dia tidak sholat. Ya, itu pendapat sebagian ulama. Sebagian lagi mengatakan bahwa jika dia bertepatan dengan waktu haid, berarti dia haid, hitungannya haid. Ya. Adapun jika dia bukan haid, bukan kebiasaannya, maka dianggap darah rusak, kecuali jika sifatnya sifat darah haid. Ya. Wallahu a'lamu bishawab. Alhasil, pembahasan yang disebutkan oleh Syekh di sini dari Syekh Utsaimin maksud saya, mengisyaratkan bahwa beliau masih kembali kepada pembatasan dengan 40. Ya. Jadi 40 hari ini beliau masih menjadikannya sebagai sandaran dalam tauqid. Sandaran dalam tauqid, bahwa bentuk dari nifas yang kebanyakan adalah 40. Oleh karena itu sang wanita melihat dulu. Kalau kurang dari 40 berhenti darah, maka sah dia sholat. Kalau sampai 40 darah terhenti, bagus, dia juga sholat. Itulah kebanyakan. Kalau lebih dari 40 masih keluar darah, maka dilihat. Jika dia sesuai kebiasaan haidnya, maka masuk dalam kelompok haid atau nifas. Ya? Ya. Kalau bukan, maka saya mengatakan dia melanjutkan sampai berhentinya darah tersebut. Dilanjutkan sampai berhentinya darah tersebut. Ya. Dan kalau masih berlanjut lagi lebih dari itu, maka dikatakan dia adalah bentuk istihadah. Ya. Tentunya ini pendapat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tetapi yang diwajibkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi dalam Jami' Ahkamin Nisa, bahwasanya tidak ada pembatasan tentang waktu haid, waktu nifas, dan batasan maksimal dari nifas. Adapun riwayat-riwayat yang datang, jika dia sahih, maka sesungguhnya dia hanyalah menyebutkan kebanyakan dari waktu nifas, kebanyakan dari waktu nifas. Ya, jadi kalau begitu, bagaimana hukum yang benar? Hukum yang benar adalah bahwa sang wanita melihat kepada keadaan darahnya. Jika darah terhenti sebelum 40 dan terhentinya lebih dari sehari, terhenti yang sah, maka hukumnya adalah hukum suci. Dia wajib mandi meskipun kurang dari 40. Dan ini ijma' ulama, sepakat ulama dalam hal itu. Kemudian setelah itu dia sholat dan puasa. Ya. Adapun jika lebih dari 40, maka dia melihat. Jika itu kebiasaannya yang sebelumnya memang tidak teratur nifasnya, maka tetap dalam keadaan nifas. Adapun jika kebiasaannya adalah 40 atau kurang dari 40, maka di sini kita melihat
jika bertepatan dengan waktu kebiasaan haidnya, maka digabungkan dalam waktu haid. Adapun jika tidak, maka sesungguhnya ada kemungkinan dia adalah nifas yang sah juga. Maka tetap dia meninggalkan sholat dan puasa meskipun sampai 60 hari. Meskipun sampai 60 hari, bahkan sampai 70 hari. Ya. Adapun yang lebih dari itu, maka hukumnya adalah hukum istihabah. Hukum istihabah. Ya. Ini mungkin yang lebih ringan bagi wanita untuk mereka makan. Dan sesuai dengan keterangan dan dalil yang menunjukkan kepada kita tidak adanya pembatasan yang khusus tentang maksimal waktu nifas. Tidak ada pembatasan. Ya. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin, "Wala yathbutu an-nifasu illa idza wada'at ma tabayyana fihi khalqu insanin." Dan tidaklah sah dikatakan nifas. Jadi tidak semua persalinan dikatakan sebagai bentuk nifas. Bagi darah yang keluar itu tidak semuanya. Yang lain, tidak semua darah yang keluar ketika persalinan dikatakan sebagai nifas. Ada batasannya. Itu apa? Tidaklah ditetapkan nifas illa idza wada'at, kecuali jika sang wanita melahirkan ma tabayyana fi khalqu insanin, janin, melahirkan janin yang telah jelas padanya bentuk manusia. Karena terkadang terjadi miskram, ya. Karena terjadi keguguran atau bahkan persalinan yang diperkirakan sesuai dengan bulannya. Tetapi ketika keluar, ternyata yang keluar bukan dalam bentuk jasad manusia, ya. Tidak tampak padanya bentuk-bentuk manusia. Maka kalau begini, maka hukumnya bukan nifas. Kata Syekh, "Falau wadat saqfan saghira," jika seorang wanita melahirkan apa? Saqfan saghira, yaitu bayi atau janin yang kecil, lam yatabayyan fihi khalqu insanin, yang belum tampak bentuk manusianya, falaysa damuha dama nifasin, maka darahnya bukanlah darah nifas, bal huwa damu irqin, fayakuna hukmuha hukmul mustahadah, maka darahnya bukanlah darah nifas tapi dia darah irq, sehingga hukumnya hukum istihabah. Ya, jadi kalau dia mengeluarkan gumpalan daging, baik belum cukup bulannya, sekitar usia 3 bulan, ya, atau bahkan boleh jadi sudah cukup bulan, tapi ternyata yang keluar hanyalah segumpal daging, seonggok daging yang tidak ada tampak padanya bentuk-bentuk manusia. Nah, kalau begitu hukumnya dia adalah hukum istihabah kalau darah berlanjut, ya, kalau darah berlanjut. Wa aqallu muddatin tabayyana fihi khalqu insanin 80 yawman min ibtila'il hamli wa ghalibuha 90 yawman. Dan waktu yang paling minimal tampaknya sifat atau tampaknya bentuk manusia pada janin adalah 80 hari dari awal kehamilan, dan kebanyakannya adalah 90 hari. 80 hari itu artinya apa? Pada fase apa? Pada fase mudghah, ya. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, "Inna Allah yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan." 40 hari dia nutfah. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Setelah 40 itu 41, maka dia sudah menjadi apa? Alaqah. Kemudian akhirnya dari thumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian menjadi mudghah serupa daging selama hari tersebut. Itu apa? 40 hari kan? Dari sudah berapa? 80
hari. Maka masuk 81 dia sudah segumpal daging. Jelas? Ya. Sehingga mulai itulah adanya bentuk taswir, adanya bentuk talil khalqi. Jelasnya bahwa dia adalah janin manusia atau bukan, atau hanya kista atau tumor atau yang semisalnya. Ya. Dan kebanyakannya adalah 90 hari. Maka kalau begitu, jika belum tampak, maka hukumnya istihadah. Berarti dia tetap apa? Wajib sholat dan melaksanakan puasa, dan boleh dicampuri oleh suaminya. Ya, tapi tentunya suami pun melihat keadaan sang wanita, ya. Sebab kalau ternyata ada bentuk kebayaran pada sang wanita ketika dengan suaminya, ya, karena terjadinya sesuatu yang keluar dari rahimnya, ya, maka tentu saja sang wanita, sang laki-laki haruslah bersabar, ya, karena Rasulullah berwasiat, istausu bin nisa'i khaira, berwasiatlah kepada para wanita untuk berbuat baik kepada mereka. Maka tentunya kita haruslah bersikap lembut kepada mereka dan tidak memaksakan apa yang kita inginkan dari perkara jima tadi tatkala mereka sedang terganggu kesehatannya, ya kan? Tetapi intinya bahwa dia sama dengan hukum wanita yang bersih, tidak ada perbedaan, ya. Karena janin yang keluar atau gumpalan daging yang keluar adalah daging yang tidak berbentuk janin manusia, ya, sehingga dihukumi bahwa dia adalah hukum istihadah. Kemudian Syekh Ibnu Taimiyah berbicara perkataan Ibnu Taimiyah di mana beliau berkata, "Sabata daman ala talqin qablaha lam taltafit ilaihi wa ba'daha tumsiku an salati was siyam." Maka kapan seorang wanita melihat darah ala talqin qablaha, yang disertai dengan persalinan, qablaha sebelumnya, lam tultafat ilaihi, tidaklah dipandang, tidaklah dilihat. Artinya apa? Jadi tadi seorang wanita yang mungkin merasa dia hamil, kemudian belum cukup waktunya dia keguguran, namun sebelum keguguran dia melihat darah, ya, misalnya karena pakai keras atau apa, sudah keluar darah, maka darah ini tidak dianggap, lam tultafat ilaihi, dia tetap bersih seperti orang yang lainnya. Adapun sesudahnya, tumsiku anis salati was siyam, maka sang wanita tumsiku anis salati was siyam, tidak salat dan tidak puasa, ya. Thumma in kashafa al-amru ba'da al-wad'i ala khilaf al-zahir raja'at fastadrakat. Maka ketika keluar darah setelah persalinan tadi, maka dia asalnya pertama kali tidak boleh salat dan tidak boleh puasa, karena bahwa persangkanya dia melahirkan atau nifas. Kemudian kata Syekh, "Thumma in kashafa al-amr", kemudian jika terbukti terkuak permasalahan ini, ba'da wad'i, setelah dia melahirkan, ala khilafiz zahir, ternyata berbeda dengan kenyataannya, artinya dilihat kembali pada bayinya. Jika ternyata bayinya tidak ada bentuk-bentuk manusianya, maka raja'at fastadrakat, maka dia kalau begitu mengqadha kembali, raja'at, dia kembali kepada masalah bahwa dia bersih dalam hukum istihadah, fastadrakat, maka dia mengganti apa yang ditinggalkan. Apa maksudnya? Ya. Wa in lam yankasil al-amr, jika ternyata tidak dapat dipastikan, mungkin karena janin yang keluar tadi langsung dikubur, ya, sudah dikubur atau mungkin ditaruh dan akhirnya tidak mungkin ditemukan lagi tempatnya di mana, ya, apa mungkin tertinggal di PT atau apa, ya. Jadi diketahui di mana sekarang, ya, sulit untuk mencarinya, untuk dicek apakah
dia betul janin atau hanya gumpalan daging, ya kan? Maka jika terjadi seperti ini, istamarra hukmu zahir fala i'adata, maka berlaku hukum asal bahwa dia nifas dan tidak perlu mengulang salatnya. Jelas? Ini perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi saya ulangi kembali. Yang tadi dimaksud adalah hukum nifas, di mana seorang wanita mengeluarkan darah baik 2 atau 3 hari sebelum melahirkan atau bersamaan atau sesudahnya yang disertai dengan persalinan, maka dia hukumnya hukum nifas. Perhatikan awal ini kesimpulan. Kemudian bahwa tidak ada pembatasan akan batas maksimal waktu nifas, karena dia adalah darah kebiasaan wanita yang berbeda dari wanita ke wanita yang lainnya. Bahkan mungkin terjadi pada seorang wanita dari satu kehamilan ke kehamilan yang lainnya, maka terjadi perbedaan nifas. Maka hukumnya adalah selama darah terus keluar, baik dia kurang dari 40 atau sampai 40 atau lebih dari 40 sampai 70 sekalipun, maka dia adalah darah nifas. Ya. Adapun jika dia berhenti sebelum 40 kemudian keluar lagi, maka keluarnya ini dilihat. Jika dia sifatnya sifat darah, jika dia seperti kebiasaan haid, maka berarti dia haid. Ya. Jika dia bukan dari kebiasaan haid, maka dilihat dari sifatnya. Sebab mungkin terjadi setelah persalinan terjadinya perubahan siklus haid. Maka jika kebiasaannya sesuai kebiasaan haid, maka dia haid. Jika tidak sesuai dengan kebiasaan, tapi sifatnya sifat darah haid atau sifat darah nifas, maka dia tetaplah nifas atau haid. Haid atau nifas yang kembali. Ya. Jika sifatnya bukan sifat nifas, maka dia disebut bersih. Berdasarkan hadis Ummu Atiyah, kunna la na'uddu as-sufrata wal qudhata ba'da tuhri syai'an. Kami tidak menganggap cairan keruh maupun kuning setelah bersih sebagai haid sedikit pun. Dengan nifas begitu juga, ya. Setelah bersih dengan sah dari nifas dan berhenti darah nifas, maka darah yang keluar jika tidak cairan keruh atau kuning, maka dia adalah cairan yang tidak dianggap sama sekali. Baik. Kemudian ada pembatasan yang perlu diperhatikan tentang nifas ini juga, yaitu bahwa nifas tidaknya tentunya ditentukan pula pada apa yang keluar itu. Jika seorang wanita keguguran mengalami miskram, ya, di mana yang keluar dari rahim mereka adalah gumpalan daging yang belum berbentuk, apalagi jika hanyalah gumpalan darah, maka dia bukanlah nifas sama sekali dan tidak dianggap sebagai bentuk persalinan, tetapi dihukumi sebagai darah istihabah. Darah istihabah. Sang wanita menetapkan, sang wanita tetap melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya daripada sholat dan puasa, dan boleh dicampuri oleh suaminya. Ya. Adapun jika keguguran tersebut terjadi lebih dari 80 hari setelah kehamilan, ya, 80 hari setelah kehamilan, maka dia keadaan yang biasanya sang bayi telah berbentuk. Maka kata Syekh Ibnu Taimiyah, maka dia menjadikannya sebagai hukum nifas pada asalnya. Maka begitu terjadi persalinan atau keguguran tadi, dia meninggalkan sholat dan puasa.
tentunya sambil ia mengecek apa yang ada dari persalinan itu atau keguguran tadi. Jika terbukti ternyata dia masih dalam bentuk gumpalan lain yang tidak berbentuk atau gumpalan darah, maka berarti dia kembali kepada istihadah dan sang wanita mengganti apa yang telah ditinggalkannya dari kewajiban, itu sholat ataupun puasa. Sholat ataupun puasa, karena harusnya dia sholat, tapi ternyata dia tidak sholat, ya kan? Kalau ternyata dia tidak mampu lagi untuk mendapatkan hal itu karena janin telah dikubur atau dibuang oleh suaminya yang tidak tahu di mana tempatnya, ya kan? Maka berlaku hukum asal bahwa dia adalah nifas dan bahwa bayi yang ada telah berbentuk jika telah lebih dari 80 hari kehamilan awal, dari kehamilan awal. Wallahu a'lamu bishawab. Ini penjelasan tentang masalah keadaan nifas atau syarat-syarat berlakunya hukum nifas. Pembahasan yang selanjutnya adalah tentang ahkam nifas atau hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita yang nifas, dan ini kita akan bahas pada kesempatan yang lain insyaallah. Ada pertanyaan dari ummahat? Dari akhwat, hal-hal apa sajakah yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang sedang haid? Ya, pertanyaan ini sebenarnya telah kita bahas dalam beberapa pertemuan yang lalu. Jadi saya mohon maaf kepada akhwat yang bertanya, tolong coba dilihat kembali pembahasan kita dalam pertemuan-pertemuan yang lalu seputar masalah haid, dan itu bisa didapatkan mungkin dari ikhwan, karena kalau tidak salah direkam dulu ya, sejak awal direkam ya, sejak awal direkam sehingga ada dokumentasinya insyaallah. Bisa diminta kepada ikhwan atau akhwat yang juga hadir dan merekam tentang apa saja yang tidak dibolehkan. Tentunya kalau diringkas, tidak boleh baginya sholat dan puasa serta jima, bergaul dengan suaminya pada farjinya, pada kemaluannya, dan juga tidak boleh tawaf. Tidak boleh tawaf. Adapun selain dari perkara-perkara tersebut, maka sesungguhnya keterangan tentang larangan itu sah dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun selain itu, maka tentunya dilihat kepada dalil, adakah keterangan yang khusus yang melarang wanita dari perkara tersebut. Misalnya menyentuh mushaf, atau masuk ke masjid, atau membaca Al-Quran. Adakah keterangan yang khusus tentang hal tersebut? Ya. Dan sepanjang pengetahuan kami, tidak ada keterangan yang sahih, yang sharih, yang tegas yang melarang wanita yang haid dari membaca Al-Quran, menyentuh mushaf, ataupun masuk ke masjid, seperti dalam pembahasan yang lalu. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang lain, apakah kotoran anjing termasuk najis yang berat? Tayyib, najis yang berat disebutkan oleh para ulama ada dua, yaitu daging babi dan daging anjing. Dikiaskan anjing dengan babi, ya. Adapun dalam keterangan ayat jelas keterangan tentang haramnya daging babi. Nah, bagaimana keterangan anjing? Nah, tentang keterangan anjing ini ada khilaf di antara para ulama apakah dia najis atau tidak. Sebagian ulama seperti Siddiq Hasan Khan, ya, dan yang lainnya mengatakan bahwa Ibnu Syukani mengatakan bahwa kotoran anjing bukanlah najis. Ya, dia kotoran yang menjijikkan, tapi bukan najis. Alasannya bahwa tidak ada keterangan yang khusus menjelaskan tentang najisnya kotoran anjing. Kemudian mereka juga berdalil dengan sebuah hadis riwayat Bukhari bahwa kanat hadis Ibnu Umar
kanat al-kilabu tuqbil wa tudbiru fil masjid, ya, adalah anjing itu hilir mudik di masjid Rasulullah, wa tabulu, dan ia kencing di masjid. Dan tidak disebutkan dalam riwayat ini adanya bentuk membersihkan kotoran anjing tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Tetapi pendapat sebagian ulama, itu pendapat Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, bahwa kotoran anjing termasuk najis. Adapun dasar mereka adalah apa yang mereka dapatkan dari keterangan tentang najisnya air liur anjing. Air liur anjing najis, ya kan? Karena ada perintah untuk idza balagal kalbu fi ahadikum falyuriku wal yaghsilhu 7 marat ulahunna biturab. Jika seekor anjing menjilat bejana kalian, maka cucilah 7 kali, yang pertama kali bercampur tanah. Maka ini isyarat tentang najisnya air liur anjing. Juga tentunya kita ketahui tentang haramnya dan najisnya, haramnya daging anjing, karena itu termasuk dalam golongan hewan yang inabi minat siba, hewan yang berpaling dari binatang buas. Maka anjing hewan yang haram pula. Dan kemudian kita tahu bahwa makanan dari anjing juga adalah makanan-makanan yang terkadang kotor. Sehingga dengan demikian kata para ulama yang menajiskan kotoran, jika air liurnya najis, jika dagingnya haram dimakan, dan kita dapatkan keterangan yang Rasulullah memerintahkan untuk membuang daging keledai yang dimasak, maka beliau memerintahkan membuang dagingnya dan memecahkan bejananya. Dan ketika para sahabat berkeberatan karena sedikitnya bejana, maka dikatakan dicuci bejananya. Dan mencucinya bejana menunjukkan bahwa ada kenajisan di dalamnya. Maka dengan demikian kata para ulama yang mengatakan najisnya kotoran anjing, jika air liurnya najis, min babil aula, maka lebih-lebih lagi kotorannya. Wallahu a'lamu bishawab. Masih ada pertanyaannya, tapi kayaknya waktu tidak cukup rahwat dan maghrib sudah menjelang. Saya mohon maaf. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan pertanyaan ini pada kesempatan yang akan datang. Bismillah. Semoga Allah memudahkan. Dan kita tutup dengan kafaraah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi.